Sementara itu, Bang Dullah yang sejak tadi berusaha mempertahankan wibawanya mulai merasa tidak nyaman. Bayangan tentang kejadian di dalam rumah tadi masih jelas teringat di dalam benaknya. Suara tawa menyeramkan, bayangan hitam yang muncul tiba-tiba, dan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Meski dia selalu mencoba bercanda untuk menutupi ketakutannya, tapi dalam hati kecilnya dia sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan. Pak Mijan kemudian melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, jika serangan semacam ini terus terjadi, kemungkinan besar si pengirim memiliki dendam mendalam kepada Mbak Sutrini. Bisa jadi ini berkaitan dengan masa lalunya, atau ada seseorang yang tidak ingin melihatnya sukses. Jika dibiarkan, serangan ini akan terus berlanjut dan semakin kuat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menetralisir energi negatif di dalam rumah itu sebelum mencari tahu siapa dalang di balik semuanya. Yakub pun mengangguk setuju. Dia tahu sekedar mengusir makhluk yang ada di rumah itu tidaklah cukup. Selama sumber masalahnya belum ditemukan, maka gangguan yang menimpa Mbak Sutrini bisa datang lagi kapan saja. Bersama Pak Mijan, Yakub mulai menyusun rencana untuk ritual pembersihan yang lebih kuat. Mereka akan menggunakan doa-doa dan air yang telah didoakan dan berbagai bahan alami yang dapat menangkal energi negatif. Pak Haji Hasan mendukung penuh rencana ini. Dia merasa bertanggung jawab sebagai sesepuh kampung untuk memastikan warganya hidup dengan aman dan tentram. Jika ada orang yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain, maka hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Malam semakin larut, namun pembicaraan mereka terus berlanjut. Mereka bersepakat untuk kembali ke rumah Mbak Sutrini esok malam dengan persiapan yang lebih matang. Sementara itu, Bang Dullah yang sejak tadi diam akhirnya hanya bisa pasrah. Dia berharap agar besok malam tidak ada kejadian yang lebih menyeramkan dari yang telah dia alami tadi. Saat mereka akhirnya berpisah dan kembali ke rumah masing-masing, angin malam bertiup pelan membawa serta hawa dingin yang masih menyisakan ketegangan. Rumah Mbak Sutrini kini tampak lebih tenang, seakan-akan makhluk yang tadi sempat muncul telah pergi. Namun, di sudut gelap yang tidak terlihat, mungkin sesuatu masih mengawasi dan menunggu kesempatan untuk kembali. Keesokan harinya, Mbak Sutrini yang kini merasa takut untuk pulang ke rumahnya sendiri, terpaksa harus tinggal di rumah Bu Haji Halimah. Dan hal itu tidak menjadikan keluarga Bu Haji Halimah keberatan. Mereka yang sejak awal menaruh simpati kepada Mbak Sutrini yang sudah hampir 3 tahun hidup menjanda itu, terus berupaya membantunya untuk dapat lepas dari permasalahan rumit yang sedang dialaminya. Malam pun tiba, Pak Haji Hasan, Pak Mijan, Yakub, dan juga Bang Dullah serta Pak Kosim sudah berada di depan rumah Mbak Sutrini. Mereka pun sudah bersiap untuk menuntaskan permasalahan yang berkaitan langsung dengan sosok makhluk gaib tak kasat mata yang berusaha untuk mencelakai Mbak Sutrini. Setelah memastikan semua persiapan selesai, Yakub memberikan isyarat kepada yang lain. Dengan langkah mantap, mereka mulai memasuki rumah yang sudah seharian dibiarkan kosong. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyergap mereka, lebih dingin dari udara di luar. Aroma anyir samar-samar tercium menciptakan suasana yang mulai mencekam. Pak Mijan mulai membaca doa-doa perlindungan, diikuti oleh Yakub yang memercikan air doa ke setiap sudut ruangan. Sementara itu, Bang Dullah tetap berada di dekat pintu dengan matanya yang bergerak ke segala arah, terus waspada terhadap kemungkinan munculnya sesuatu yang tak kasat mata. Setelah mencapai ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara berderit dari lantai kayu, seolah ada seseorang yang berjalan di sekitar mereka. Lampu yang tadi dinyalakan mulai berkedip, lalu padam seketika yang membuat rumah itu kembali diselimuti kegelapan. Pak Mijan yang berada di bagian paling depan tetap terlihat tenang. Entah karena tahu jika ada sesuatu yang mulai menyerangnya,
Dia kemudian mengeluarkan sebuah benda yang terlihat seperti sebuah kujang, lalu mulai membaca doa-doa dengan lebih lantang. Tidak berselang lama, tiba-tiba suara lirih terdengar dari arah dapur. Semakin lama semakin jelas, dan beberapa detik kemudian berubah menjadi suara mengerikan yang seakan mengejek keberadaan mereka. Bersamaan dengan itu, angin berhembus kencang membuat pintu dan jendela bergetar hebat. Bang Dullah yang sejak tadi menahan diri akhirnya melangkah mundur dengan wajah pucat. Tangannya mencengkram lengan Pak Kosim, berharap mendapatkan keberaniannya kembali. Dari dalam kegelapan perlahan muncul bayangan hitam dengan sepasang mata merah menyala. Tubuhnya tampak seperti kabut pekat yang terus berputar, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Pak Mijan segera melangkah maju, mengangkat benda pusaka yang ada di tangannya dan mengarahkannya ke arah makhluk tersebut. Seketika itu juga, rumah mulai bergetar hebat, seakan ada kekuatan besar yang sedang dipaksa keluar. Bayangan hitam itu mulai menggeliat kesakitan dan bentuknya berubah-ubah sebelum akhirnya meranggas seperti asap yang tersapu angin. Pak Mijan terus melanjutkan doanya hingga suasana perlahan mulai mereda. Lampu yang tadinya padam kini kembali menyala meskipun terlihat redup. Hawa dingin yang menyesakan pun perlahan menghilang, digantikan oleh udara yang lebih ringan. Setelah itu Yakub menyusul dan mulai memercikan air doa ke seluruh bagian rumah yang membuat suasana terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Yakub menarik napas panjang sementara Pak Haji Hasan mengucap syukur dalam hati. Pak Kosim menepuk pundak Bang Dullah yang masih terlihat tegang seakan memastikan bahwa semuanya sudah berakhir. Di balik ketenangan itu, Pak Mijan tahu bahwa semua belum sepenuhnya selesai. Dia menatap Yakub dengan pandangan serius, memberi isyarat bahwa mereka harus mencari tahu siapa dalang di balik semua itu. Jika tidak, ancaman serupa bisa kembali datang kapan saja. Kalau boleh, saya mau nyari tahu siapa yang telah mengirim guna-guna itu ke rumah ini, Pak Haji. Ujar Pak Mijan yang tentunya disambut baik oleh Pak Haji Hasan dan juga yang lainnya. Saya minta waktu sebentar di sini. Imbuh Pak Mijan yang langsung disetujui oleh Pak Haji Hasan, Yakub dan juga Pak Kosim serta Bang Dullah, dan setelah itu mereka pun keluar rumah untuk memberikan waktu kepada Pak Mijan. Malam semakin larut dan suasana di sekitar rumah Mbak Sutrini terasa lebih tenang, meskipun hawa misterius masih menyelimuti tempat itu. Yakub dan Pak Haji Hasan berdiri di dekat pintu membicarakan kejadian tadi dengan nada hati-hati. Sementara Bang Dullah duduk di tangga teras menggoyang-goyangkan kakinya dengan gelisah. Pak Mijan yang masih berada di dalam rumah mulai melakukan ritualnya. Dia duduk bersila di tengah ruangan, menutup mata dan menarik napasnya dalam-dalam. Tangannya menggenggam benda yang ternyata adalah sebuah kujang yang menjadi benda pusakanya. Sambil bibirnya terus melantunkan doa-doa dengan suara pelan, dalam keheningan malam itu dia mencoba menyelami energi yang tersisa di rumah itu untuk mencari jejak siapa yang telah mengirimkan guna-guna kepada Mbak Sutrini. Tidak lama kemudian sesuatu mulai terasa dingin kembali menyusup ke dalam ruangan. Bukan seperti sebelumnya, tetapi lebih seperti sisa-sisa energi negatif yang masih bertahan. Pak Mijan tetap diam meresapi setiap getaran yang muncul di sekitarnya. Lalu perlahan bayangan samar mulai muncul dalam pikirannya. Sosok seseorang dengan wajah yang tertutup kain hitam berdiri di sebuah tempat yang tampak seperti bagian belakang rumah Mbak Sutrini sambil menaburkan sesuatu pada bagian tanah yang terlihat tidak rata seperti pada bagian tanah lainnya. Pak Mijan pun membuka matanya dengan napas yang sedikit berat. Dia kini memiliki petunjuk meskipun belum jelas siapa pelaku sebenarnya. Dengan hati-hati, dia bangkit dan berjalan keluar menemui yang lain. Gimana, Pak? Tanya Yakub dengan penuh rasa ingin tahu.
saya sudah sedikit mendapat gambaran dari orang itu, Kup. Orang yang mengirim guna-guna itu bukan orang jauh. Dia sangat mengenal Sutrini, dan sepertinya dia sudah lama menyimpan dendam kepada Sutrini. Balas Pak Mijan dengan tenang. Nah, kira-kira siapa yang ngelakuin ini, Pak Mijan? Tanya Pak Haji Hasan dengan wajahnya yang terlihat kesal. Belum bisa saya pastikan, Pak Haji. Tapi saya lihat ada ritual yang dilakukan orang itu di belakang rumah ini. Kalau bisa kita cari benda yang dikubur itu, dan lewat benda itu kita bisa tahu siapa yang mengirim guna-guna ini. Balas Pak Mijan menjelaskan. Yaudah, kalau begitu pumpung sepi nih, ayo deh kita cari. Balas Pak Haji Hasan dengan mantap. Dulah, tolong lu cari alat buat ngegali ya, biar tuntas sekalian ini perkara. Imbu Pak Haji Hasan yang langsung disambut anggukan kepala dari Bang Dullah. Tanpa menunggu lama, Bang Dullah segera berlari kecil menuju ke rumahnya untuk mengambil cangkul dan sekop yang dia punya. Sementara itu, Pak Mijan menutup matanya sejenak untuk mencoba merasakan arah yang tepat untuk menggali. Dia melangkah perlahan ke halaman belakang, diikuti yang lain dengan penuh waspada. Udara malam semakin dingin dan suasana di sekitar rumah Mbak Sutrini terasa lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan di sekitar halaman belakang tampak bergoyang pelan seolah menyaksikan apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian Bang Dullah kembali dengan membawa sebuah cangkul serta sendok semen dan menyerahkannya kepada Yakub. Di mana Pak yang harus kita gali? Tanya Yakub sambil terus menatap Pak Mijan. Kayaknya di sana, Kup. Rasanya ada sesuatu yang terkubur di bawah sana. Balas Pak Mijan dengan penuh keyakinan. Tanpa menunggu lagi, Yakub dan Bang Dullah pun langsung mulai menggali. Tanah di sekitar pohon terasa lebih gembur dibanding bagian lain, seolah-olah memang baru saja dibongkar dan ditutup kembali. Dengan beberapa kali ayunan cangkul, kemudian sesuatu yang aneh mulai terlihat. Sebuah bungkusan kain hitam yang diikat tali dengan aroma anyir yang perlahan menyebar dari dalam tanah membuat Bang Dullah merasa jijik dan hampir muntah. Ya Allah, apaan ini? Serunya sambil melangkah mundur. Yakub yang terlihat tenang langsung mengambil dan mengangkat bungkusan itu dari dalam tanah. Dan setelah berada di atas tanah, Pak Mijan mendekat lalu meneliti benda tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk membukanya. Dan ketika ikatan tali itu dilepas, isi bungkusan itu memperlihatkan segumpal rambut yang kusut, pakaian dalam, dan sebuah boneka jerami kecil dengan nama Sutrini tertulis pada secari kertas yang dililitkan di sekelilingnya. Semua yang menyaksikan pemandangan itu langsung bergidik ngeri melihatnya. Astagfirullahaladzim, kerjaan siapa kayak gini? Tega banget dah itu orang. Gumam Pak Haji Hasan sambil menghela nafas panjang dan matanya berkaca-kaca menahan amarah. Nah, dari benda ini kita bisa cari tahu siapa pelakunya. Tapi kita harus membakarnya dulu untuk memutus ikatan guna-gunanya. Balas Pak Mijan dengan penuh rasa yakin. Tanpa ragu, Yakub mengambil korek api dari sakunya. Lalu dia membakar bungkusan itu di atas sebuah wadah besi agar abunya tidak berceceran. Begitu api mulai menjilat boneka dan gulungan rambut di dalamnya, terdengar suara berdesis seperti sesuatu yang terbakar dari dalam, diikuti oleh bau menyengat yang menusuk hidung. Saat api mulai padam, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas seperti tanda jika sesuatu baru saja terusir dari tempat itu. Nah, sekarang tinggal kita tunggu aja. Paling lama 1 minggu dari hari ini, orang itu akan kebingungan dan mondar-mandir di depan rumah Mbak Sutrini, ujar Pak Mijan dengan mantap. Alhamdulillah, kalau begitu sekarang lu beresin dah. Habis itu kita ngobrol sambil ngopi di rumah saya, ungkas Pak Haji Hasan. Mereka semua setuju meski perasaan was-was masih menyelimuti hati masing-masing.
Bang Dullah dan Yakub segera menguruk kembali lubang bekas galian itu, sementara Pak Kosim memastikan tidak ada benda yang tertinggal. Setelah semuanya selesai, mereka beranjak menuju ke rumah Pak Haji Hasan, meninggalkan halaman belakang rumah Mbak Sutrini yang kini terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini mengikat tempat itu telah terlepas. Di rumah Pak Haji Hasan, secangkir kopi panas dan pisang goreng sudah tersaji di atas meja. Bu Halimah dan juga Mbak Sutrini yang sejak tadi terlihat cemas akhirnya merasa sedikit lega ketika melihat Pak Haji Hasan dan yang lainnya kembali dengan selamat. "Gimana Bang? Apa semuanya udah aman?" tanya Bu Haji Halimah yang mewakili pertanyaan dari Mbak Sutrini. "Alhamdulillah, barang yang ditanam sama orang yang ngerjain si Sutri udah bisa diangkat," kata Pak Mijan. "Ntar bakalan ada orang yang kebingungan datang ke rumah Sutrini. Nah, kalau ada orang yang modelan kayak gitu, berarti dia tuh yang ngelakuin perbuatan keji itu," balas Pak Haji Hasan menjelaskan. "Jadi bener Bang, si Sutri kena guna-guna?" tanya Bu Haji Halimah penasaran. "Ya bener lah, itu saksinya," balas Pak Haji Hasan sambil menunjuk ke arah Yakub, Bang Dullah, Pak Mijan, dan juga Pak Kosim. Keesokan harinya, setelah memastikan jika rumah Mbak Sutrini dalam keadaan aman, Pak Haji Hasan pun meminta kepada Mbak Sutrini untuk kembali ke rumahnya. Dan singkatnya, setelah 3 hari berlalu, datanglah mantan suami Mbak Sutrini yang terlihat kebingungan. Lelaki bernama Burhan itu awalnya terus mondar-mandir di depan rumah mantan istrinya hingga beberapa kali. Dan setelah itu dia terlihat berdiri menatap ke arah rumah Mbak Sutrini dengan wajah yang terlihat cemas. Dari dalam rumahnya Mbak Sutrini mengintip dengan hati berdebar. Dia merasa ada yang aneh dengan kedatangan Burhan, karena sudah lama lelaki itu tidak terdengar kabarnya setelah mereka berdua bercerai. Dan kini dia muncul dengan wajah gelisah lalu mondar-mandir seperti orang yang sedang kebingungan. Pak Haji Hasan yang sejak awal sudah diberitahu oleh Pak Mijan tentang kemungkinan kemunculan pelaku terus memperhatikan Burhan dengan seksama. Dia melangkah keluar dari rumahnya dan berdiri di depan pintu pagar sambil menyilangkan tangan di dada. "Woi Burhan, mau apa lo kemari?" tanya Pak Haji Hasan dengan nada tegas. Mendengar hal itu, Burhan pun terkejut dibuatnya. Dia seperti baru tersadar dari lamunannya dan langsung menoleh ke arah Pak Haji Hasan, lalu kembali memandang rumah Mbak Sutrini dan kembali menunduk seperti orang yang bingung hendak mengatakan sesuatu. Saya cuma lewat Pak Haji," jawab Burhan dengan gugup. "Tapi dari tadi gua perhatiin lu mondar-mandir aja di sini. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Kalau emang ada urusan, bilang aja terus terang, Burhan," balas Pak Haji Hasan dengan tatapan tajam. "Enggak ada apa-apa Pak Haji, enggak ada. Saya cuma mau ngeliat anak saya aja," ucap Burhan dengan suara lirih. "Sini lu Bur, gua mau ngomong sama lu, penting nih," ujar Pak Haji Hasan dengan suara tegas. Tanpa dapat menolak permintaan dari Pak Haji Hasan, Burhan pun langsung berjalan ke rumah orang yang sangat disegani di daerah tersebut. Dan dengan wajah yang terus menunduk, Burhan terlihat semakin kebingungan dengan maksud Pak Haji Hasan memanggilnya kala itu. "Duduk dulu dah Bur, gua mau ngomong," ucap Pak Haji Hasan dengan wajah yang terlihat sangar. "Lu kan udah lama pisah sama Sutrini Bur. Udahlah, kagak usah lu ikut ngurusin lagi kehidupannya dia. Biarin dia hidup bahagia dengan apa yang dia kerjain dan dia lakuin untuk dirinya sendiri ame anaknya. Yang mana anak itu kan juga anak elu Bur," ujar Pak Haji Hasan dengan nada suara tegas yang membuat Burhan tersentak mendengarnya. "Maaf Pak Haji, tapi saya nggak tahu apa yang Pak Haji maksud," balas Burhan sambil terus menundukkan wajahnya. "Udahlah Bur, ngaku aja, gue udah tahu.
selama ini elu kan yang ngirimin guna-guna ke Sutrini biar usahanya bangkrut, ujar Pak Haji Hasan dengan tegas yang membuat Burhan tersentak mendengarnya. Kalau elu nggak mau ngaku, gue bisa aja balikin guna-guna itu ke pengirimnya Bur, biar mampus itu orang, imbuh Pak Haji Hasan dengan emosinya yang mulai meluap. Saya nggak bermaksud jahat Pak Haji. Saya cuma mau Sutrini balik lagi sama saya. Sumpah Pak Haji, saya nggak bermaksud mencelakai dia. Saya masih sayang sama dia Pak Haji, ucap Burhan lirih yang akhirnya mengakui perbuatan keji yang telah dilakukannya terhadap Mbak Sutrini. Apa lu kate? Gimana bisa? Lu kagak punya maksud nyelakain dia? Orang jelas-jelas dia hidup susah kok. Tiap dia buka usaha bangkrut, tiap dia ganti usaha lagi gulung tikar. Baru mau ada hasil dari usahanya udah jatuh lagi. Apa itu bukan nyelakain dia namanya? Balas Pak Haji Hasan dengan suara tegas. Sontak saja suasana menjadi tiba-tiba hening. Kata-kata itu terasa berat namun sekaligus mengungkap segalanya. Pak Haji Hasan menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa, sementara Burhan terus terdiam sambil menundukkan wajahnya. Jadi bener kan? Lu yang udah ngelakuin semua itu Bur? Tanya Pak Haji Hasan dengan suara bergetar menahan amarah. Mendengar itu Burhan hanya terdiam dan tak sanggup menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Pak Haji Hasan. Dia hanya menunduk semakin dalam dengan tubuhnya yang mulai sedikit gemetar. Entah karena rasa takut atau penyesalan yang mulai menghantui-nya, atau rasa segalanya kepada Pak Haji Hasan. Pak Haji Hasan pun menghela nafas panjang mencoba untuk mengendalikan emosinya. Sementara itu dari dalam rumah Pak Hasan, Mbak Sutrini yang ternyata sedari tadi sudah mendengar percakapan itu hanya bisa menahan air matanya. Hatinya perih mengetahui bahwa orang yang selama ini pernah menjadi bagian dari hidupnya justru menjadi penyebab segala kesusahannya. Saya menyesal Pak Haji, saya benar-benar menyesal, ujar Burhan dengan suara yang terdengar serak dan ketakutan. Lah, penyesalan aja kagak cukup buat nebus dosa-dosa lu Burhan, sahut Pak Haji Hasan yang terus menahan amarahnya. Kalau emang lu beneran mau nebus kesalahan lu, sekarang lu datengin orang yang udah ngebantu lu ngelakuin semua ini. Minta ke dia buat nyabut semua gune-gune yang udah dia kirim. Paham lu? Kalau lu kagak mau atau orang itu kagak sanggup, terpaksa dah gua sendiri yang bakal nyabut. Terus gua balikin ke lu Burhan, biar lu ngerasain hidup susah, keblangsak kayak yang pernah dialamin sama Sutrini, ujar Pak Haji Hasan dengan tegas. Iya Pak Haji, saya janji saya akan minta teman saya buat nyabut semua yang udah ngeganggu Sutrini. Saya janji Pak Haji, saya janji, balas Burhan dengan penuh keyakinan. Nah kalau begitu sekarang lu pergi dah. Lu jalanin apa yang udah lu janjiin itu. Gua tunggu hasilnya. Dan inget nih Burhan, yang jadi tamengnya Sutrini bukan cuman gue, tapi banyak orang yang sayang sama dia, yang rela ngebantu dia, tulus, kagak pakai embel-embel apa-apa, ucap Pak Haji Hasan dengan tegas. Kalau sampai lu bohong, gue bikin hidup lu ngeblangsak. Ingat itu Burhan, imbu Pak Haji Hasan dengan tegas. Mendengar itu Burhan pun segera berpamitan dan pergi meninggalkan rumah Pak Haji Hasan. Dan tidak lama kemudian Bu Haji Halimah serta Mbak Sutrini dan Ayu dan juga Bang Dullah datang menghampiri Pak Haji Hasan yang masih duduk di kursi kayu yang ada di teras rumahnya. Ya, dia bisa banget aktingnya. Abang udah kayak bintang sinetron dah, ujar Bu Haji Halimah yang membuat Pak Haji Hasan tersenyum. Lagu-laguan mau ngebalikin guna-guna, orang ngeliat ularnya aja kagak. Aturan mas saya itu yang kudunya ngomong begitu ke si Burhan, timpal Bang Dullah yang lagi-lagi membuat senyum di wajah Pak Haji Hasan mengembang. Ya yang penting kan gua udah bisa kasih dia paham Dullah. Biar kata gua kagak ngerti soal guna-guna atau hal gaib, yang penting kan gertakannya mantep. Lu gak lihat itu si Burhan sampai gemeter,
Untung aja dia nggak ngompol, balas Pak Haji Hasan yang membuat semua orang tertawa kala itu. Setelah kejadian hari itu, perlahan-lahan kehidupan Mbak Sutrini mulai membaik. Usaha yang dijalaninya mulai berkembang dengan pesat, dan kini dia dibantu oleh Mbak Ayu dan juga Bang Dullah untuk terus berjualan nasi uduk yang buka pada pagi dan juga malam hari.